Shalom, pada hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita juga bersyukur ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dalam perikop ini di sini saya menetapkan suatu tema, yaitu pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma di sini menekankan pentingnya doktrin pembenaran. Dalam Roma 5 ayat yang 1 sampai yang ke-11, Paulus menjelaskan bahwa melalui iman Kristus Paulus menjelaskan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus kita dibenarkan dan kita menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Allah. Pembenaran bukanlah hasil dari usaha kita, melainkan itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Melalui pembenaran oleh iman, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan memperoleh kepastian keselamatan. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya perlu adanya pembenaran. Seharusnya kita sebagai orang percaya perlu adanya pembenaran iman dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita lihat hasil dari pembenaran itu. Apa saja hasil dari pembenaran itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui pembenaran oleh iman kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan mendapat kepastian keselamatan. Seharusnya kita sebagai orang percaya perlu adanya pembenaran iman. Seharusnya kita sebagai orang percaya perlu adanya pembenaran iman dalam kehidupan kita untuk kita Seharusnya kita sebagai orang percaya perlu adanya pembenaran iman dalam kehidupan kita. Seharusnya kita sebagai orang percaya perlu adanya pembenaran iman dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita lihat bersama apa saja hasil dari pembenaran iman. Untuk itu mari kita lihat apa saja hasil dari pembenaran itu. Yang pertama yaitu hidup damai dalam sejahtera Allah. Hidup damai dalam sejahtera Allah. Ayat pertama dari Roma 5 menyatakan karena itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi ketika seseorang dibenarkan oleh iman, relasi mereka dengan Allah itu berubah secara radikal. Sebelumnya kita berada dalam keadaan bermusuhan dengan Allah, itu karena akibat perbuatan dosa-dosa kita. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan dan dibenarkan. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita diperdamaikan dan kini dapat menikmati damai sejahtera dengan Allah yang sejati. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar kepastian. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar kepastian. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar ketiadaan konflik. Damai sejahtera ini bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan suatu keadaan di mana kita merasakan kehadiran dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini, damai sejahtera adalah hasil dari hubungan. Dalam konteks ini, damai sejahtera adalah hasil dari hubungan yang benar dengan Allah. Kita tidak lagi merasa terasing atau takut menghadapi murka Tuhan. Kita tidak lagi merasa takut. Kita tidak lagi merasa terasing atau takut untuk menghadapi murkanya, melainkan dapat
mendekatkan diri lagi kepadanya dengan penuh keyakinan, melainkan dapat mendekatkan diri lagi kepadanya oleh karena penuh keyakinan. Dan poin yang kedua, dan hasil dari pembenaran yang kedua yaitu mendapat kepastian keselamatan dari Allah. Mendapat kepastian keselamatan dari Allah. Selanjutnya, di sini Paulus menekankan bahwa pembenaran oleh iman memberikan kita kepastian keselamatan. Dalam ayat yang kedua, ia menyatakan bahwa kita dapat memasuki anugerah ini. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang tidak dapat kita Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang tidak dapat kita peroleh karena usaha kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat kita peroleh karena usaha kita atau perbuatan baik kita. Kepastian keselamatan ini memberikan kita pengharapan yang kuat. Paulus menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia tidak sia-sia. Paulus menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak sia-sia. Penderitaan tersebut menghasilkan ketekunan. Penderitaan tersebut menghasilkan ketekunan dan karakter yang kuat. Kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat yang 3 sampai yang keempat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika iman kita diuji melalui berbagai tantangan, ketika iman kita diuji oleh berbagai tantangan dalam setiap kehidupan kita dapat bermegah karena kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika iman kita diuji oleh berbagai tantangan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tentunya dapat bermegah karena kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kita sehingga ketika kita menghadapi suatu kesulitan atau tantangan, kita tetap memiliki pengharapan atau harapan akan kehidupan kekal bersama Allah. Sehingga meskipun kita menghadapi kesulitan atau tantangan, kita tetap memiliki harapan akan hidup kekal bersama dengan Allah. Baik, kesimpulannya untuk kita, pembenaran oleh iman membawa kita kepada hasil. Pembenaran oleh iman membawa kita kepada dua hasil utama bagi setiap orang percaya. Damai sejahtera dengan Allah dan kepastian